وزاد بشرط وشرط محمد بن خلاص وشرط أجيك سبحانه إسماعيل وصوله وأخوه العين ورسلسلة ولا غير له وتزلنا إليه من وشرنا وقال بادع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المصلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدين. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman dan Islam, berikan nikmat kesehatan, keafiatan, taufik hidayah serta hidayah terus hingga alhamdulillah pada hari kita dapat mengulang majlis kita dan berkahwinah Allah Subhanahu wa taala yang tadi diawali dengan sembahyang maghrib berjamaah dilanjutkan dengan sembahyang hajat berjamaah bulan. Semoga hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dijabah terkabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita dan besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kawannya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, lanjutkan majelis kita pada 2 minggu yang lalu, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Diciptakannya makhluk-makhluk atau hasil atau rangkaian daripada ciptaan makhluk itu. Sampai kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, untuk membentuk ibadah supaya baik dan indah, setidak-tidaknya ada 4 sifat yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama di dalam beribadah itu adalah ikhlas di dalam beramal. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah jangan sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Rapi tanpa pamrih. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali membagi daripada ikhlas itu kepada 3 macam. Ikhlasul hamba atau ikhlasul abidin, orang awam, ikhlasul muhibbin dan ikhlasul abidin. Jadi bagi kita adalah ikhlasul abidin, ikhlasnya orang awam. Jangan almarhum Haji Kasani LMR nangar ikhlas itu jasidin, kalau kita begawi itulah dibalas dengan sesuai gawiannya, itu kan ikhlas. Kalau umpamanya kita mau barang sehari pasaran 50.000, itu kan ikhlas. Kalau kada anak pribadi itu kan ikhlas. Bisa menggerutu di rumah, enak kesempatan datang dah lagi. Itu menandakan bahwa ikhlas kita tidak murni seperti orang-orang ahli. Ikhlas al-mubin, ikhlas al-alim. Jadi ikhlas kita ini ikhlas abidi. Wajar bagi kita ini seorang yang awam beramal itu melihat fadilah. Dan dia banyak kelebihan-kelebihannya. Ya. Tapi pada saatnya setelah kita beramal yang sungguh-sungguh, ya kan, maka kita akan merasa menjadi terbiasa. Kalau sudah menjadi terbiasa, nanti pada saatnya menjadi budaya.
Setelah nanti saatnya menjadi budaya, maka sukar untuk kita melupakan atau tidak mengatakan ibadah itu. Nah, hilanglah nanti kita di dalam hati memikirkan ibadah ini apabila sekian. Jadi ibadah itu tentu pada awalnya adalah dipaksa, sumpah paksa di guru kita, ya kan dipaksa. Jangan itu menyerah dulu. Asal banyak belajar bisa kuliah aku. Kalau bila kada menentung itu salah. Yang penting digawe dulu. Kada usah nang apa ujar guru kita, kada usah nang panjang, nang hadap perlu dicoba. Nang hadap sedikit pun ya. Nah, lamun di awal hadap itu terpanjang sedikit. Ya. Seperti Al-Muqarrab bin Al-Fadil Al-Majazur Ulu dahlan jantung. Sini itu kan ada banyak amalan. Menurut Nang Ulun pernah ketahui. Cuma disuruh keburuan membaca salawat 20.000 seharian semalaman. Tapi salawatnya lantan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, semua tidak belum. 1.000 paling di mana? Kali 20.000. Jangan kita pokoknya disuruh guru beramal. Amalkan dari surah Al-Ikhlas berapa guru? 20.000. Ya kan? Atau guru lakukan segilahi kamu amalkan ini. Surah Al-Fatihah 41 kali bunyi. Insya Allah biar kita tahu bisa talior kira-kira. Ya kan? Jadi nyaman-nyaman aja, ya kan? Sedikit tapi ada uang. Sedikit tapi istiqomah. Makanya ujar Habib Abu Bakar Gresik Segar. Ada amalia itu sih supaya kita bisa menyukai, mencintai dan kadang malapas lagi amal. Ya kan? Baca bang ini sini berikan sanadnya. Dan kalimat itu ada dalam Al-Quran. Dan kata panjang, dan kita lakas menghafalnya. Jadi kalau doa itu supaya doa kita itu makbulah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada panjang ada. Itu amanah Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar Gresik ini punya guru pengarannya Habib Ali Sahibal Maulid. Pengarang Situ Doror. Kan di Indonesia banyak berjilid ya. Habib Ali, di antaranya Habib Bakar Segar dan Habib Bakar Kuba Ampel. Itu Al-Habsi. Itu adalah murid di antara murid daripada Habib Ali Sahibal Maulid. Karena menjadi kita mengisahkan Habib Ali. Karena di zaman Habib Ali itu Rasulullah tunggu di rumah Habib Ali. Kenapa? Karena Habib Ali di saat itulah yang paling banyak membaca salawat. Jadi Rasulullah itu sayang pada lawan cucu. Kada babulikan lagi. Biasanya kalau saya cucu, apa? Cucu itulah bisa kada babulikan lagi lah nyaman. Iyalah. Cucu daripada Nabi kita Muhammad SAW di antaranya adalah Habib Ali. Mursidin Habib Bakar Gresik. Apa bacaannya? Rancaki bacaan ini jangan sampai kata baca, jangan sedikit dan jangan juga terlalu banyak. Kebanyakan kita kewuyuhan, kadikitan kalau kita kadang makmur. Ya kalau yang sedang-sedang saja khair umur, awsabuhan. Sebaik-baik urusan itu nampak. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Itu bacanya. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Apa lima hadis 100. Satu. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Tidak ada baginya daripada selain Allah kasyifah, tentang kebagukan.
Ya kan? Kasyifah itu kan tukang buka. Kasyifah itu isim apa? Masdar. Ya kan? Tukang buka. Kasyifah itu dijazahkan beliau. Ya kan? Nah, kalau kita mungkin pernah hadir dalam haul Golkar sedang di Gresik. Kemarin haulnya hari Sabtu kalau tidak salah. Ikhlas dalam beramal maksudnya adalah pendorong untuk beramal semata-mata hanya untuk menjalankan tugas sebagai hamba atau semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata mengabdi lawan aku. Usahakan beramal itu ikhlas. Yang kedua, ikhlas di dalam menuntut pahala. Maksudnya adalah balasan yang diharapkan dalam ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Untuk mendorong ibadah, semangat ibadah, ada yang namanya fadilat. Ya kan? Karena kita orang ikhlasul amilin sudah sangat cukup. Atau yang diharapkan adalah surga dan selamat daripada dunia dan akhirat. Kita pegawai dengan perintah. Mestinya sampai di situ aja. Tapi kalau kita orang awam pegawai karena perintah dan fadilat supaya semangat ibadah. Nah itu kita. Yang ketiga, ketika beramal dia ingat bahwa ia bisa melakukan ibadah adalah karena nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering kali disampaikan di mana-mana. Kalau kita beribadah apapun yang kita gawe, nah ibadah itu artinya perbuatan baik. Jangan sampai di hati kita tergeser sedikit pun aku kau bama ditolong Tuhan selesai. Ya kan? Itu nang paling simpel, itu nang paling nyaman, itu nang sudah dibariakan lawan abang sumur. Belum menyampaikan itu karena beliau menyampaikan ketika majelis. Ya kan? Jangan terlalu banyak berharap atau kita ingin menuju itu. Tapi tentu kita harus berusaha sekuat tenaga dengan ilmu yang ada. Ya pada akhirnya kita berguru bila Allah. Itu panjang penjelasannya dari Allah kepada Allah. Jadi itu menggawi Tuhan dua. Nah, itu hati-hati tuh. Sampai ke situ tuh. Ya, kamu Tuhan dua menggawi itu mau lah ada ikhlas. Tapi mana kayak popang perinciannya kayak popang cara kita mengamalkannya bukan ada ilmunya. Bolah lapah saya. Lapah itu maksudnya ada kakaruan tampu. Makanya ujar guru ilmu-ilmu itu bersana. Khawatirnya ilmu ada macam-macam ilmunya tapi karena tahu sanatnya boleh mana, boleh siapa, datang dari mana, kita apa. Ada coretan-coretan itu diamalkan, pola coretan diamalkan. Kitabnya anu bersumber dari anu, pendapat si anu kan kita kalau ya kan fakta data perjalanan spiritual kan tidak bisa tuh perjalanan spiritual itu menjadi pedoman, tak bisa, harus fakta data, artinya ada kitabnya. Maulah sesuatu itu tidak ada sumber dari kitab, maulah. Atau ada guru yang menjelaskan dari sampai kepada guru yang menjelaskan. Maulah kan begitu. Ya kan? Nah itu. Jadi kita berusaha belajar itu. Nah jadi paling simpel tadi. Kalau kita beribadah, ingat semua gerakan yang kita gawi dalam ibadah itu adalah ditolong Tuhan, anugerah Tuhan. Dan lagi, jangan Tuhan menggambar,
menolong tahu kita. La haula wala quwata illa billah. Apa sama astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Minta ampun dengan Tuhan. Nah, karena Tuhan yang kita kawal juga bapak-bapak pian juga nang iya. Kita kalau ini kada ini apa iyanya? Payahnya melanggar daripada hak-hak kekuasaan Tuhan. Jadi Tuhan jadinya. Hati-hati kita. Jadi hamba ibadah itu ada sumber, ada dalil, ada pemakai, dan pemakai itu ada syarat dan syarat sampai kata kita. Membesarkan atau merasa besar taufik Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Taufik ini setiap ilmu itu dapat digawe taufiknya. Kalau dapat ilmu aja baru hidayah ngarannya. Karena digawi dapat hidayah. Makanya doa Abdullah Haddad nasulkat taubah wal maghfirah wa taufik hidayah ilmu sedikit tapi digawi. Itu doa sih. Di Marabahan karena populer itu. Kalau di Martapara populer. Habib Allah Haddad sahibul ratim. Nasaluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah. Terakhir istiqamah. Taubat memang muharap sudah. Nah kayak apapun kita hendak beribadah kalau taubat kada minimal ditangguhkan kadang-kadang diterima. Maka kita ini berpikir bukan diterima mengalir kalau ibadah bukan diterima mengalir. Makanya kita harus berusaha hati kita bujur-bujur muwajahah lawan Allah. Ya kan? Hadapan langsung lawan Allah. Karena topik Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Kemampuan berbuat taat atau mampu menuntut ilmu ke masjid atau salat berjamaah dan macam-macam ketaatan lainnya, semuanya itu adalah topik yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggawi, kalau menggawi itu artinya apa? Kalau malam Rabu duduk di masjid sana, kau menggawi dapat ilmu aja pokoknya. Disuruh nanti bab yang di sana, ya kan? Disuruh kita menuntut, ya kan? Qutulul lima minal mati al-hadi, telah paling telah semua muslimatin. Menuntut itu wajib laki-laki berniat. Menuntut itu ribuan sampai kalimat. Apa saya di situ aja, tapi kita kadang menggawi. Dapat ilmu, tapi kita dapat taufik. Ya kan? Nang iyanya itu dapat taufik. Makanya doa daripada Sayyidul Ratib Habibullah Haddad nasaluka taubah wal maghfirah wa taufik wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Ya. Bas itu tambahi orang-orang ya muhawwilal hal hawil halain hasanah. Ya Allah bolak-balik akan hal kada baik berarti pada saatnya menjadi baik. Kita menjadi kada lagi berdoa. Pertama mungkin kada tahu mana. Kada tahu. Atau pilih hebat aja bacanya mana yang salah. Kada tahu. Maka salah satu syarat doa adalah kita tahu maknanya. Nah, kita tahu dulu. Jadi makanya kita terus mau baca doa itu mana yang penting tahu. Jangan. Apalagi banyak doanya, mana yang tahu pulang? Tidak sedikit dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendapat taufik darinya dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukti itu dapat ilmu tapi tidak digawi. Ya kan? Itu berarti kemanfaatan ilmu itu ada. Kenapa jadi tidak ada kemanfaatan ilmu? Banyak faktor yang menyebabkan kemanfaatan ilmu itu ada. Di antaranya adalah kita itu bukan senantiasa sekali-sekali ada tamakan tentang hal nang ada kayak menjadikan hati kada, menjadikan apa? Dinding tebal dah kau masuk. Berusaha kita itu pertama modal nang
makanan halal, cara mencari rezeki yang halal. Sebab dengan halal itu dengan mudahnya kita apabila ada yang membedakan ilmu penting, ilmu haram, ilmu halal, apabila kita senang menggawi. Itu yang pertama, udah halal. Halal itu kan dua. Halalun lidzatihi wa halalun li ghairi dzatihi. Halal karena memang barang itu halal, dan halal cara mencari rezekinya. Dia mencari rezeki yang halal. Sebab rezeki itu dimanapun banyaknya ada halal. Menjadi apapun bisa rezeki itu menjadi halal, jadi apapun. Jadi buruh lah, macam-macam. Ya kan? Ya kan? Jadi buruh umpamanya kita menipu. Karena menipu lah korupsi waktu. Ya kan? Mengambil upah tanam. Ini paling rendah, paling contoh yang paling ringan. Mengambil upah tanam setengah hari itu 50.000 harian. Ya kan? Dari jam 7 sampai jam 11 juga. Nah, itu. Jadi banyak perokok menyampaikan jam 11 ujar ruang di kampung itu apa? Karingtan Tanjung. Ya betul. Ya apa duitnya betul? Karingtan Tanjung. Di kampung begitu kisahnya. Apa jarang orang-orang bertanam pandai aja. Orang tahu rapun sudahnya sarapun di balong. Maka itu biasanya kita harus pandai. Gaji sama aja dia 50.000 sehari, iyalah. Jadi tergantung kitanya masing-masing aja mampu mulai. Sebab orang mau berubah itu, nah, apa? Hendak larang upah. Orang yang mau upah kan anak murah. Itu kan rahasia umum lagi. Bilanya mau upahakan, dibikinnya jaganya barang. Oh, itu. Lamunya melanggar aturan menurutinya, ini akan dikiaunya lagi, kan suruhnya lagi berubah, ujur kah? Ini aja mana lambat bertanam, mana mau pandir aja, hilang rezeki, hilang. Karena mengingat sedikit ada itu, untuk kisah contoh di lain aja. Jadi sedikit mana kita telah hati kita aja lain sudah hal-hal terkait dengan apa yang menjadi gawian kita selesai. Ya kan? Nah, sampai pejabat gak guru kasih apa? Guru turun terlambat korupsi. Orang masuk jam 8, jam 9. Halal lah, ada halal. Ayo bin, jangan coba-coba. Makanya pahaman koler. Itu yang halalnya. Ada maling-maling. Jadi tidak takut akan. Kebetulan majelis sudah ulun hari ini 3 kali sudah. Jadi ulun uyuh benar, jadi ya kayak ini uyuh benar. Mulai jam 1 tadi sampai jam ini lah. Jam 1, jam 3 di Barabahan sampai jam 5:30 masih di Barabahan. Kemarin pulang lah. Jadi ujar ulun karena kebetulan di kampung itu 75% nang ada pembinian, nang ada di majelis itu murid ulun. Kenapa? Karena ulun 30 tahun aja. Nah, catat dulu. Salam ikam itu sekolah. Pernahkah guru ini terlambat datang? Pernahkah dulu? Ikam merasa aja. Ikam datang. Gurunya sudah datang kan? Belum memperapas ya, bukan persis yang diajarkan di pagi waktu. Ulun di majelis pernahkah ada turun? Pernahkah terlambat? Ulun kalau diundang orang jam 7, orang udah datang jam 7. Ulun datang memasang semuanya, tidak ada orangnya lagi. Itu amalan sudah itu.
Ada mau jadi kiri mana itu sudah biasa. Lamun nak balalai korupsi pula. Inting mana kalau tuh? Inting mana kalau? Iya kan? Tapi Pak, bahayanya luar biasa. Kecerdasan otaknya itu tercemar. Ya kan? Kepintarannya itu mungkin kepintarannya yang tidak diasumsi dengan makanan-makanan yang halal. Maka pemikiran-pemikirannya itu tidak 100% yang optimis, yang baik. Kesimpulannya, apabila seorang hamba sudah merencanakan ibadahnya dengan baik dan mampu mewujudkan rencananya itu dengan perhiasan-perhiasan yang baik pula, yang tadi disebutkan ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut pahala atau balasan. Ingat, mampu atau bisa melakukan ibadah adalah nikmat benar Allah serta membesarkan taufik atau bantuan Allah Subhanahu wa taala mengawinya. Maka itulah merupakan gambaran sudah bagusnya keimanan kita terhadap Asmaul Husna, Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Ya. Itu aja kesimpulannya ya kan. Berang kita gawi ya, langsung penting, doa. Tapi kita kan apa mau gawi juga, ilmunya kan ada, sudah dibedahkan. Ya kan? Ikhlas itu ketika kita itu kadang merasa begawi, ikhlas rendah. Ya kan? Kalau kita masih merasa begawi, minimal ikhlasnya tidak sempurna. Ya tadi kau Tuhan mengawakan ikhlasan jadinya. Sepanjangan naga itu dalam batin kita ketika kita beribadah luar biasa. Tapi pantangannya tadi, nah itu pantangannya ini nanti anak kali mana nih pantangannya ini. Makanya oleh karena itu modal pertama untuk mendapatkan segala hal terkait dengan ikhlas abadi, ikhlas yang sempurna, atau apa yang disebutkan yang 4 macam ini, langkah pertama itu adalah taubat. Kadang lagi rezeki membaca istighfar. Karena kita sudah tua umur, ada aturannya. Banyak baca salawat sama lawan atau as-salatu alayya nur. Kalau awakatullah berhias dengan salawat, ya kan? Salawat itu adalah nur ya Nabi. Sedangkan iblis coba nar. Nar itu artinya api. Api itu akan padam lantaran ada nur. Lamun api dibiarkan, nurnya karena lawan kita apa-apa, kita tersaluput api. Sebab nur lawan api ini berlahi. Ketika kita sudah memasakkan, sudah menjadi darah daging nur di dalam roh kita dengan berkat membaca salawat, maka iblis pada sanggup melihat aja gitu silau. Dan lagi itu caranya daripada membaca salawat ini ya ujaran Pak Guru, jalan yang paling cepat ma'rifat lawan Tuhan adalah cinta pada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah itu harus ada tanggalnya. Cinta kepada orang wali. Kalau cinta kepada orang wali ada tanggalnya pula. Cinta lawan guru kita. Lamun kada itu, nah itu makanya ada kau lagi yang belum bisa. Hendak mencintai Rasulullah, seorang jawaban. Seorang itu di apa? Seorang itu dicoba di Banu Hajar. Rasulullah jadi Makkah, jauhnya. Nah, jangan ada nang di bawah situ, jangan kasih kau pokoknya.
di Pak Makasih itu sekong kalau lah. Nah, sambung. Emang kalau inilah jalan-jalan orang-orang dahulu yang disebut dengan jalan wasilah, jalan perantara, ada tangganya. Jangan kebetulan tetangga, artinya ada tetangga. Jumpa ibu nih naik ke atas ke tetangga kabar. Hah? Gugur, enggak ada gugur tuh antara dua jam. Antara mati mati. Ya Allah, hancur kita mudah bertangga. Nah, hendak lakas, hendak cepat, tablik lambung. Ya, bertangganya kita lawan dulu. Sebab orang makrifat itu kuncinya adalah mahabbah kepada perguruan dan mahabbah kepada perguruan mengantar kepada mahabbah kepada wali, kepada guru-guru sendiri sampai kepada Rasulullah. Kalau sampai kepada Rasulullah, apa jar Tuhan? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakan, kalau hambamu itu, kalau umatmu benar-benar mencintai aku, cukup cintai Rasulullah. Tafsirnya cukup mencintai wali, cukup mencintai guru. Sebab mencintai guru itu menyebabkan kita tersambung kepada Rasulullah. Kali-kali selesai, tinggal menggawi itu. Maka itu kayak apa? Kita jangan berangkat kali ini, jangan buat aturan surat. Dikit banyak aja sudah aturannya. Ulama sudah menggariskan kayak ini amalnya. Ya kalau lah, seperti pokoknya kita baca menakib seseman. Kenapa si Saman mengatakan aku ini ujar seseman kada naik ke pangkat ma'rifat kepada Allah kecuali ku mengamalkan ini nah. Berarti itu luar biasa Allah. Amaran orang wali mengangkat derajat kepada Allah, kesempurnaan derajat kepada Allah. Ini tuh nang mestinya kita lihati, nang kita cermati, nang itu nang kita gawi. Dua kita pentingnya. Kita bicarakan Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni seluruh umat Rasulullah. Salah satu doa yang paling haram ketika kita berdoa, orang yang didoakan tidak tahu. Itu doa harus bertahu, tahu lah ini kita doakan, udah tahunya. Timbul diampuni Tuhan aja, karena doa kita berkat Rasulullah. Li ummati lam itu lil miliknya umat Rasulullah. Itu rahasianya. Kenapa menjadi doa itu menjadi populer, menjadi luar biasa bagi semua? Itu yang kita pikirkan. Allahumma raham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayang, berikanlah kasih sayang kepada umat Rasulullah. Kita mendoakan berkat Rasulullah, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayang itu adalah Allah Rasulullah kalau dia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Awakku ujar Rasulullah. Yang ketiga, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, tutupi akan kemaluan seluruh umat Rasulullah. Siapapun bisian kemaluan, siapapun bisian kasupanan. Guru-guru ini kenapa jadi karena diungkai kesupanan sidin? Karena Allah dengan doa orang-orang menutupi daripada kejelekan-kejelekan guru. Makanya kan ada doa, Allahumma astur uyuba mu'allimina anna wa la tadhhab barakatihi qulubina anna. Ya kalau belajar dia kalau anu pada yang di berapa mungkin hakun belum dapat sanad ijazah itu dari Haji Asqalani Ilji. Jangan orang dapat itu. Ya kan? Di Marabah, di Bandung, di Martapura. Allah mastur. Ya Allah, tutupi akan uyuba mu'allimina, kejelekan daripada guru ulun. Wala tazhab barakatihim. Tapi jangan pian hilang akan barakat guru ulun itu ulun pian. Barakat guru ulun ini jadi dah ini.
Ada lain para gurunya padahal. Itu doa kita hari-hari. Makanya kalau kita majelis, bisa orang meninggal. Hah? Samuannya ini ulun bisa nunggu sini, bisa apa sekali itu berkat guru. Ya. Yang ketiga, yang keempat, Allah majbur. Umatnya Sayyidina Muhammad, ya Allah, ya Allah, sudihakan umat Rasulullah seperti apa? Ayo, ya. Kenapa aja aku jadi suki? Bisa juga karena doa itu suki. Ya Allah. Makanya itu adalah doa yang utama yang diamalkan oleh si Semar. Wali Gaus. Ya kan? Yang keramatnya luar biasa. Murid-muridnya semua wali. Ya, malakan itu di masa bayang subuh 4 kali berturut sedikit kata dunia sampai matahari timbul. Ya kan? Berarti apa yang dibaca? Ya kan? Ada gini kita takutan benar dan menjadi tren di kampung belinya sembahyang subuh itu banyak mana bacaannya, banyak bacaan. Nah, itu kita ya kan? Orang bahari itu sampai orang berapa? Hendak sembahyang subuh itu berapa dulu? Kenapa jadi berapa? Karena mengingat mati sampai jawakah umur kokina sampai siang. Itu namun surang menyawal-awal kita sebenarnya aja kayu ya itu aja nih ya lah jadi pada ulun itu tuh kayu ya kan masuk butuh aja macam-macamnya yang wajah bilang ya kalau butuh suruh Allah masuk ujar kaum api mengapinya kaumnya maka bisa keluar ya Allah tapi yang di neraka aja kaum kamu sampai habis sudah ayo habis sudah ya kan ya Allah biha itu habis sudah ya kan jadi dijual lagi ya lu makmum baru bapak api ya belum mengesahkan naiknya mikir ada selawar tetap di mana ada kaum apinya nah ujar kaum api neraka ya kaum ya kan lebih bilang kayu mau buli-buli kayu ya malah tak buli-buli sudah sini dia karena tinggalan juga itu ya Allah pengen perhatikan kita bisa masjid ya Allah apa caranya kita tuh biar kada kawas sekali malam ya lah itu sebab kurang sembahyang rutin di masjid berjamaah lah amalkanlah 41 hari aja dia nang kada sing harus sebagai maman makanya untung jadi kaum nih istiqamahnya punya kada kaum siapa saya kurang kaum ya ujar kaum lasek mati nah kada berangkat kaum lah jadi ulun ini juga kaum juga karena abah ulun itu 23 tahun jadi kaum sematkah 23 tahun tuh kaum nada ini berapa tahun ininya baru lagi lah sampai 10 tahun kita bosan lah arwah abah itu 23 tahun sampai pertama maulah masjid Bantuil kan 23 tahun sampai sini ujung nah, jadi arwah kaibah amanah masjid Bantuil itu jangan sampai ada orang lain yang menjadi kaum kecuali jurian daripada kain. Jadi alhamdulillah atau cucu ulun gitu. Yang jadi kaum di Bantuil itu cucu. Nah, jadi harus pada di sini.
Kalau tidak salah 13 bulan. Jadi Masjid Bentuil itu sudah 100 tahun. Setelah Merabahan kan Bentuil. Merabahan pertama, tapi situsnya sudah hilang. Yang keasliannya masih di Cirebon, di Bentuil. Bahari bola masjidnya Petapak. Banam aja terdiri masjid. Aku tanahnya, aku lantainya, aku hatapnya, aku tawingnya. Taulah masjid Banam aja. Itu betul asli, ya kan? Tanahnya arwah kai, tanah arwah kai. Jadi Jalan Abdul Rasul cucu dari Datu Abu Somad, buyut dari Datu Somad. Kena atapnya sih. Jadi Ismail aku lantai. Jadi masjid. Baik ya, ini ada Petapak lagi ya lah. Kawan sudah bilang, sudah lah. Allah minta ridha, Allah minta. Karena beberapa hari ini, alhamdulillah doa katanya, ulun dalam keadaan kurang sehat. Kurang sehat itu dalam artian ada pulang nang menitip di awak. Nah, itu menitip. Nah itu ya kata bapaknya kalau selama kita kawal, kita tetap berada di dalam teror. Majelis itu tetap tidak akan pernah terliburkan insya Allah kalau ada apa-apa yang sangat benar. Makanya ketika diterima notifnya belum dalam keadaan sakit paru ya. Alhamdulillah di bawah majelis sampai ya. Udah nabi selanjut doakan dulu lah, doakan dulu sama-sama kita berdoa ya istighfar. Yang terakhir sudah menjadi kebiasaan kalau kita bilangnya awal tahun nanti membaca doa awal tahunnya lah. Nah, kira-kira tanggal berapa nih? Tahun Jul lah. Tanggal 22 atau 23 kan sudah. Berarti seminggu aja kira-kira so. Ya Allah, enggak. Kau lah. Ya, nah itu. Jadi marilah kita tentu berombok bersama-sama karena mungkin udah sang bulan lagi nih karena mungkin kalau kalau kelewatan deh. Inilah kita tentu untuk menyampaikan itu terkait dengan amaliyah membaca doa akhir tahun dan awal tahun agar nantinya insya Allah kita akan diberikan hidayah bimbingan insya Allah di dalam tahun kita. Jangan sampai ada doa akhir tahun ya kan dan doa awal tahun. Akhir tahun untuk menutup khawatim buku kita menjadi yang terindah terbaik. Membukanya pun juga dengan keadaan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan demikian kita menutupnya bertahun-tahun yang terbaik dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai ke tahun yang akan datang. Nah itu adalah kita dahululah kita ada bila terjadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadratin Nabi al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلمتنا وعلمنا وصل على في أرزاقنا بعون الله وصل أرزاقنا بعون وصل أرزاقنا بعون وجعل يا الله قلوب عبادي وجعل يا الله قلوب عبادي يا الله قلوب عبادي زد علمنا ولا بينا وحلنا ورحمة الله وهب وشكر الله وحمد الله الرحيم اللهم صل وسلم عنه ولا تتذكر الرحيم بمعنى الرحيم اللهم ارزقنا ثلاثة ثلاثة من تعب اللهم ارزقنا ثلاثة الحمد لله وعليه وسلم وسلام على الحمد لله رب العالمين.